Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, para mahasiswa kuliah Kesehatan Tradisional Tibun Nabawi yang saya banggakan, ucapan salam hangat saya sampaikan dari pengurus Yayasan Amal Bakti Muslim Indonesia, juga dari Lembaga LPQ Bina Usada untuk semua peserta kesehatan tradisional non formal Tibun Nabawi D1 gelombang 1 yang hadir di perkuliahan malam hari ini. Yang terhormat, yang mewakili Yayasan Amal Bakti Muslim Indonesia, Bapak Tabib Makkah Abu Kapin. Yang terhormat Ketua Umum LPQ Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum PAKTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Adosadroi, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat tim kami dari admin penyelenggara D1 Kestra Tibun Nabawi, Bapak Sarwan Abinya Aldo, yang selalu menemani kita semua dari awal hingga akhir nanti. Serta dosen pemateri Ibu Nes Sanida Bestari SPD SKP MKP yang sudah hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa D1 yang hadir di kesempatan perkuliahan ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Selasa 13 November 2024, Pak ya. Kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan dalam keadaan semangat sehingga bisa mengikuti kegiatan kuliah kesehatan tradisional malam hari ini walaupun secara virtual. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, untuk itu marilah kita buka acara malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita memasuki acara inti, ya seperti biasa akan saya sampaikan susunan acara untuk kegiatan perkuliahan malam hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua absen peserta, yang ketiga informasi, dan yang keempat acara inti. Menginjak kepada acara pertama pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama tadi dengan baca basmalah. Kemudian untuk absensi, seperti biasa saya sampaikan kepada mahasiswa semua yang hadir, dimohon nama berikut tempat asal Bapak dan Ibu ditampilkan di layar monitor. Sebagai informasi, ketika dosen sedang memberikan materi, dimohon untuk tidak mengaktifkan dulu mic atau speakernya, atau di-mute dulu, biar tidak ada suara-suara yang muncul ketika dosen sedang memberikan materi. Nanti pada saat 30 menit terakhir sesi tanya jawab, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk membuka mic atau speakernya. Pertanyaan nanti pada saat sesi jawab bisa dalam bentuk Bapak mengacungkan tangan atau raise hand, bisa dalam bentuk menuliskan di ruang chat yang sudah tersedia di perangkat Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, tibalah kepada acara inti pada malam hari ini. Sekali lagi, dosen yang akan memberikan materi Nes Sanida Bestari SKP SPD MKP, materi yang akan disampaikan anatomi fisiologi. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Asep dan terima kasih admin grup D1 LPQ ya, Ibu Nabawi ya. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran
anatomi fisiologi tubuh manusia. Ya, semoga Bapak Ibu sehat selalu ya, dan hari ini mendapatkan barokah ilmunya ya, bermanfaat di kemudian hari. Oke Bapak Ibu, hari ini sedianya saya akan masuk sistem saraf tadinya ya, tapi karena memang PPT saya belum saya revisi, ada beberapa yang harus saya perbaiki ya, jadi kita masuk untuk berikutnya adalah sistem pernapasan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sebelumnya juga sudah pasti sudah tahu ya apa itu sistem pernapasan ya. Kemudian mungkin nanti saya akan menjelaskan detailnya ya bagian-bagian dari sistem pernapasan. Mulai dari hidung sampai dengan paru-paru dan kembali lagi udara keluar melalui mulut ya Bapak Ibu. Oke baik, saya akan share dulu materinya. Bapak Ibu sudah pegang mungkin materinya ya. Sudah saya sampaikan ke Pak Sarwan. Oke, baik Bapak Ibu. Anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Jadi kalau kita memahami sistem ini itu luar biasa ya Bapak Ibu. Allah sudah menciptakan sedemikian detail ya, sedemikian rumitnya ya, sedemikian banyak bagian-bagian dari sistem pernapasan ya, sehingga kita akan tahu ya bagaimana si udara masuk ya ke tubuh kita, kemudian udara itu berisi oksigen ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, kemudian kita keluarkan sebagai sisa dari hasil metabolisme tubuh kita sebagai karbon dioksida ya. Nah, proses itu nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Dan juga beberapa gangguan pada sistem pernapasan yang sering kita temukan dan bahkan mungkin juga sering dikeluhkan oleh pasien Bapak Ibu semua. Nah, untuk slide pertama ya di sini mungkin pengertian ya. Biasanya kita kalau menjelaskan materi biasanya diawali dengan pengertian ya. Sistem pernapasan ini apa sih ya? Ini biasanya kita istilahkan juga sebagai yang namanya sistem respirasi ya. Ini adalah sistem yang mengatur tubuh dan menerima oksigen atau O2 pada tubuh dan melepaskan karbon dioksida atau CO2 ya. Jadi kalau kita lihat di sini merupakan sistem yang mengatur tubuh dalam menerima oksigen. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semua manusia pasti butuh oksigen ya. Ingat Bapak Ibu kejadian berapa tahun yang lalu ya, pandemi COVID ya. Kalau kita pahami materi ini, kita masih ingat ya waktu itu bahwa oksigen itu sangat mahal harganya ya, bahkan kita saling berebut ya, kita saling membutuhkan sementara persediaan tidak ada gitu ya. Karena pasiennya membludak banyak ya dan akhirnya membutuhkan oksigen dan oksigen itu hanya bisa diberikan dalam bentuk yang sudah disiapkan oleh tenaga medis ya. Seperti itu. Nah, untuk itu kita bersyukur ya bahwa kita masih bisa bernapas pada hari ini ya, dan juga oksigennya gratis gitu ya. Nah, marilah kita jaga kesehatan paru-paru kita ya agar nanti ke depannya kita bisa menghirup udara bebas ya yang gratis dan juga bermanfaat buat tubuh kita ya karena tubuh kita semua ini pasti membutuhkan oksigen. Sel-sel yang bekerja itu juga membutuhkan oksigen ya. Oke, kemudian sistem respirasi atau pernapasan pada manusia ini adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Ya, manusia memiliki alat respirasi yang berperan sebagai perantara antara lingkungan luar atau alam bebas dengan lingkungan dalam, yaitu cairan interseluler. Jadi proses pernapasan ini memang kalau kita lihat secara mudahnya masuknya oksigen ya melalui hidung, kemudian terjadi pertukaran di paru dan hasilnya dari metabolisme dikeluarkan kembali ya dalam bentuk CO2 keluar tubuh ya melalui mulut dan seterusnya. Nah, di dalam proses itu pasti ada proses-proses yang lainnya ya, nggak cuma sesederhana itu. Oke, kemudian proses respirasi manusia itu ada dua ya.
ada yang namanya inspirasi atau disebut juga proses masuknya oksigen melalui hidung ya. Kemudian yang kedua adalah ekspirasi. Ekspirasi ini adalah proses keluarnya ya karbon dioksida dari tubuh melalui hidung. Tadi ya CO2. Kalau oksigen itu O2, kalau karbon dioksida itu CO2. Jadi ada inspirasi atau ada masuk oksigen dan ada ekspirasi keluarnya CO2. Nah, proses ini kalau kita hitung dalam hitungan pernapasan ini adalah 1 kali kita hitungnya. Jadi pada saat kita bernapas, kita tarik nafas, kemudian kita hembuskan, itu adalah 1 kali yang kita hitung sebagai proses respirasi. Jadi ada inspirasi, ada ekspirasi ya. Nah, itu kalau kita menghitung pernapasan begitu. Jadi Bapak Ibu kalau ngitungnya jangan yang pas dadanya naik aja atau pas dadanya turun ya saat pernapasan itu terjadi ekspirasi. Kita hitungnya inspirasi dan ekspirasi. Jadi pada saat rongga dada naik dan pada saat menurun. Nah, itu merupakan proses inspirasi dan ekspirasi. Kita hitung dalam 1 menit berapa kali. Normalnya orang dewasa adalah 16 sampai dengan 20 kali per menit ya. Kalau lebih dari itu kemungkinan ada masalah ataupun kurang ya. Atau ada gangguan. Entah gangguannya di mana itu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian sistem pernafasan ya, kalau kita bagi nih ada organ pernapasan bagian atas ya, nanti ada di gambar. Kemudian ada organ pernapasan bagian bawah ya. Di bagian bawah ini kita bagi lagi menjadi paru kanan dan paru kiri. Nah, untuk organ pernapasan bagian atas ya atau yang sering dikatakan infeksinya di mana gitu ya. Biasa kita tanya sama dokter atau ahlinya ya. Oh, di bagian pernapasan bagian atas. Nah, bagian atas itu meliputi apa saja? Ada hidung ya, bagian luar, kemudian ada rongga hidung ya. Rongga hidung itu setelah luar bagian ini ya, bagian hidung kita bagian dalam ya. Kemudian taring ya, laring dan trakea. Ini termasuk yang namanya organ pernapasan atas ya, ini sampai percabangan trakea. Jadi dari hidung sampai batas leher itu namanya organ pernapasan bagian atas ya. Dan kalau bagian bawah percabangan setelah trakea itu kan ada bronkus ya, ada cabang 2 nanti bisa kita lihat gambar. Nah, itu dikatakan organ pernapasan bagian bawah ya. Di situ ada bronkus kanan kiri. Bronkus primer ini maksudnya bronkus utama ya. Dia di situ lebih besar dari bronkiol ya. Nah, itu ada bagian kanan dan kiri karena paru kita kan ada 2 ya. Ada paru kanan dan paru kiri. Jadi bronkus ini atau cabang dari trakea ini menuju paru itu ada 2 bronkus disebut primari ya. Primari bronkus kanan dan primari bronkus kiri. Kemudian percabangan dari bronkus tadi ya itu akan bercabang lagi yang namanya bronkiol. Kalau diibaratkan pohon ya, bronkus itu bagian cabang yang besar. Nah, ranting-rantingnya itu namanya bronkiol ya, bronkiole atau bronkiolus boleh ya, silakan menyebutnya mana aja. Nah, setelah bronkiol itu percabangan yang lebih kecil dari bronkus itu ada paru kanan dan paru kiri. Nah, di sini paru kanan kita bagi menjadi 3 lobus ya, 3 bagian. Yang pertama adalah lobus superior ya, bagian atas. Kemudian yang kedua adalah lobus intermediate bagian tengah dan bagian bawah adalah lobus inferior ya. Ini Bapak Ibu jangan lupa nanti kalau ujian atau UTS ya, nanti di situ ada pertanyaan ya, berapa jumlah lobus pada paru kanan ya, jangan sampai 4, jangan sampai 5 ya. Nah, itu berarti salah, harusnya 3. Lobus superior, lobus intermediate dan lobus inferior ya. Demikian juga tadi di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini ada 2 lobus, dia hanya ada lobus superior dan inferior atau lobus atas dan lobus bawah. Demikian juga nanti kalau di ujian jangan salah juga. Nanti lobus kiri jumlahnya 3, kanan 2. Nah, itu terbalik ya. Jadi diingat-ingat ya. Pokoknya ingat aja kalau kiri kan ada jantung, jadi dia lobusnya 2. Kalau kanan itu dia tidak ada jantung, lobusnya 3 ya. Ingat-ingat tuh Bapak Ibu ya.
Oke, nah ini kalau kita lihat gambar ya, tadi kan kita bicara tentang organ pernapasan bagian atas ya. Nah, dimulai dari hidung tadi ya, kemudian faring ya, laring, faring, laring ya, nih. Kemudian ada trakea ya. Trakea di percabangan dari saluran udara ya. Setelah hidung ya, ini kan ada laring ya. Laring ini kan yang akan menghantarkan udara masuk dari hidung ya. Oke. Nah, kalau faring kan ini saluran makanan ya. Nah, ini trakea. Nah, trakea ini tadi percabangan yang akan memulai menuju paru. Nah, ini nanti yang dikatakan bronkus primari tadi ya, atau bronkus primer. Ini ada bronkus kanan dan ada bronkus kiri ya. Nah, bisa kita lihat nih. Nah, ini percabangan-percabangan ini tadi yang saya bilang ini, yang ranting-ranting ini namanya bronchiolus atau bronchial ya. Cabang dari bronkus primer itu namanya bronchial. Oke. Kemudian ini juga sama tadi ya, mulai dari hidung dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat nih paru-paru seperti ini ya. Jadi ada paru kiri dan ada paru kanan ya. Kemudian habis bronkus tadi percabangannya bronchiol ya. Kemudian nanti percabangan dari bronchiol itu ada arterial ya. Nah, ini nanti yang akan terjadi apa namanya proses pertukaran udara ya. Itu nanti kita bisa lihat di gambar berikutnya ya. Oke, kita bahas hidung dulu ya. Hidung disebut itu adalah cavitas nasal ya, itu bahasa Latinnya, bahasa medisnya. Itu sepasang ruang pada tulang wajah dari tengkorak kita. Jadi bentuk hidung kan kita tahu ya, itu namanya apa ya? Kafum nasal ya. Jadi apa namanya tulang hidung ya. Nah, itu udara akan masuk melalui hidung ya dan ke dalam rongga tadi, rongga hidung tadi atau disebut kavitas nasal ya. Nah, hidung itu dibuat oleh 5 buah tulang rawan yang besar ya. Kalau kita belajar di muskuloskeletal ya, pada saat kita pertama belajar itu ada tulang-tulang hidung ya. Kemudian hidung juga dipenuhi dengan rambut hidung ya yang tumbuh di dalam rongga tersebut. Nah, itu tugasnya adalah menyaring udara yang masuk ke dalam hidung ya, seperti debu ya, kemudian bakteri ya, ataupun benda-benda asing lainnya yang masuk bersamaan dengan udara. Jadi sebetulnya tubuh kita itu sudah punya apa ya, kemampuan proteksi ya. Jadi diawali dari hidung. Proteksinya tadi dengan adanya rambut-rambut hidung sehingga udara yang kita hirup tadi diupayakan bersih masuk ya. Makanya di hidung itu kan kalau kita lihat apa kafumnya atau rongganya itu dia biasanya ada namanya mukosa ya, selaput lendir ya. Selaput, nah itu dia yang akan menangkap udara tadi ya dari kotoran ataupun debu yang masuk ataupun bakteri. Nah, kemudian di hidung juga ini ada tulang maksila dan palatin ya yang akan membentuk dasar nasal. Nah, nasal itu atau hidung itu kan terbentuk adanya ini ya, ini tulang pipi ya, tulang pipi bagian atas dan apa nih kalau di mulut itu kan ada palatum ya, jadi dia bentuknya tidak jatuh ya, tetapi bentuknya berada tepat di tengah ya, karena ditopang oleh maksila dan palatin ya. Kemudian atap hidung dibentuk oleh os ethmoidus dan sphenoid. Jadi atapnya nih itu dia akan berbatasan dengan atau ditopang oleh tulang ini ya apa namanya nih di bagian wajah juga ya, tulang ethmoid dan sphenoid ya itu berbatasan juga dengan tulang maksila ya. Maksila itu ini tulang apa nih pipi bagian atas, kalau bawah kan mandibula ya, dia bagian atas maksila.
Kemudian hidung ya. Oke, hidung. Hidung itu dinding lateral dibentuk oleh maksila, palapin, dan lakrimal tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, tulang etmoidalis itu tadi ya di daerah tadi di sekitar pipi ya sini berbatasan juga dengan tulang lakrimal atau tulang air mata ya. Jadi di daerah pipi. Jadi ini pipi kita ini menahan atau sebagai basisnya dari hidung ya, sehingga hidung itu posisinya tidak ke kiri ataupun tidak ke kanan ya, dia berada di garis media ya. Kemudian di dalam hidung itu ada lubang yang menghubungkan hidung dengan telinga, namanya meatus. Nah, makanya biasanya kalau kita memberikan obat melalui hidung atau telinga, dia akan bertemu ya. Dia akan bertemu. Mungkin obat telinga kadang kita bisa rasakan di pangkal lidah kita pahit ya, ataupun obat telinga demikian. Dan kadang obat telinga juga bisa keluar lewat hidung dan sebaliknya ya, karena itu adanya meatus. Makanya ini kalau untuk anak-anak kecil atau balita ya, kalau misalkan dia ada infeksi saluran nafas ya, ini kita harus segera atasi ya. Karena apa? Karena infeksinya bisa aja sampai menjalar gitu ya orang bilang, atau dia akan berpindah ke dua saluran tersebut ya. Biasanya kalau terjadi infeksi pada hidung ataupun telinga, dia biasanya akan sampai pada komplikasinya itu akan sampai kepada dua bagian tadi. Misalnya dia pilek ya, pilek, kemudian dia bisa aja kalau ini tidak diatasi ya, nah dia bisa nanti masuknya ke radang sampai radang telinga ya, karena kuman itu bisa berpindah melalui meatus tadi ya. Dan mudah juga untuk infeksi telinga ya yang akhirnya berkembang juga ke hidung dan juga ke nanti ada juga hubungannya ke dia bisa menyebar ke jalur-jalur pembuluh darah di otak ya, bisa terjadi meningitis dan sebagainya. Itu namanya infeksi sekunder ya. Oke. Kemudian paring ya. Paring adalah penghubung hidung dengan laring ya. Penghubung hidung dengan laring dan trakea. Jadi ini merupakan bentuknya seperti pipa ya. Jadi penghubung antara hidung dengan laring ya dan trakea. Terdiri dari kuana ya, nasoparing, oroparing, dan laringoparing. Jadi kalau kita kita buka bagian dari paring itu ada bagian-bagian ini ya, namanya kuana, nasoparing ya. Jadi hidung dengan paringnya, kemudian oroparing itu ya bagian dari tadi ya, dari si paring tadi ya, setelah hidung. Jadi di antara hidung dan laring, dia ada di tengah tuh namanya oroparing. Dan laringoparing. Nah, laringoparing ini berarti berbarengan salurannya itu kelanjutan dari oroparing. Nah, ini akan berbatasan dengan laring ya. Jadi dari hidung, bagian tengah dan bagian laring ya. Kemudian terdapat juga yang namanya tuba Eustachian. Ini adalah saluran yang menghubungkan pernapasan dengan pendengaran tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi ada saluran ya yang menghubungkan antara pernapasan dengan pendengaran. Jadi memang kalau terjadi peradangan di antara kedua sistem tersebut, ini bisa saling menyebar, saling mempengaruhi gitu ya, saling menularkan gitu ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda infeksi ya mungkin pada anak-anak kita ya segera diatasi ya dengan cara apapun, mau pengobatan herbal atau alternatif ataupun pengobatan medis, intinya itu yang penting diatasi ya, jangan sampai bertambah berat ya. Sehingga kumannya tadi akan bertahan dan akhirnya menyebar ke bagian-bagian lain. Kemudian oroparing tadi ya, oroparing ini tadi yang bagian tengah tadi dia persimpangan antara saluran pernapasan dengan
pencernaan. Jadi di bagian paring ini, ya tadi ya di bagian paring ini akan, misalnya kalau kita masuknya makanan, nah bagian paring yang namanya oroparing ini dia akan menutup saluran pernapasan sehingga pada saat kita makan saluran napasnya akan tertutup. Makanya makanan itu jatuhnya bukan ke paru tetapi ke lambung ya. Sebaliknya kalau bernapas, oroparing ini akan memberikan reaksi, dia akan menutup jalur makan akan masuknya ke paru. Nah, makanya kita kan nggak boleh ya makan sambil tidur, ya makan sambil bicara, ya makan sambil tertawa dan sebagainya. Ya tujuannya apa? Tadi agar kerja dari oroparing ini tepat, ya. Misalnya bapak ibu sambil bicara, nanti si kerjanya menutupnya dia bingung antara napas dengan makanan ya, jadi kadang suka tersedak ya. Nah ini ya, jadi posisi makan juga harus tepat supaya nggak salah klepnya tadi ya, klep yang ada di orofaring tadi. Kemudian dibentuk oleh tulang rawan. Ya pastinya ya, paring itu terbuat dari tulang rawan. Kalau enggak, leher kita nggak akan fleksibel ya. Leher kita kalau nggak dari tulang rawan, misalkan tulang yang keras, kita pasti akan nggak bisa, mungkin leher kita nggak bisa digerakkan ke kiri ke kanan atau memutar ya. Oke, seperti itu. Kemudian laring. Laring merupakan organ bunyi ya, karena terdapat pita suara. Tadi kan kita sudah lihat di depan ya. Mohon maaf, kita coba mundurkan lagi ya. Gambar yang tadi nih ya, ada pita suara ya. Maaf. Nih, ada pita suara ya. Ini adanya kan di laring tuh ya, perbatasan. Ya, oke. Jadi ini merupakan organ bunyi karena terdapat pita suara. Terdapat juga epiglotis dan glotis ya, dan dibentuk oleh 9 tulang rawan, otot dan ligamen. Jadi laring ini juga ya dibentuk oleh tulang rawan. Pastinya bagian leher itu semua memang sebagian itu memang tulang rawan ya. Dan berikutnya juga diikat oleh otot dan ligamen ya, sehingga dia bisa berdiri tegak ya, tidak miring ataupun tidak terbalik ya posisinya karena memang sudah terikat oleh otot dan ligamen. Kemudian ada juga nih tulang rawan yang tidak berpasangan. Jadi di daerah laring tersebut juga ada beberapa tulang rawan ya. Kalau kita sebutnya adalah troid cartilage ya, dan cricoid cartilage, troid dan cricoid ya. Tuh. Kemudian ada juga yang berpasangan disebut arytenoid cartilage dan corniculat serta cuneiform ya. Mungkin kalau ini lebih detail ya. Nah, intinya kalau Bapak Ibu cukup tadi ya memahami laring ya, kemudian paring dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat secara gambar tadi ya. Ini rongga hidung ya. Kemudian ini rongga mulut ya. Kemudian laring ya. Kemudian trachea ya. Trachea. Nah, ini namanya bronkus tadi primer ya. Kemudian ini cabang-cabang ini adalah bronchial ya, bronchial atau bronchiolus ya. Kemudian ini adalah alveolus ya. Alveolus itu merupakan gelembung-gelembung udara yang nantinya berfungsi untuk pertukaran gas ya antara CO2 dengan O2 ya. Kemudian paru-paru ini juga dilindungi oleh tulang rusuk ya. Jika terjadi benturan ataupun tekanan ya, dia masih terlindungi oleh beberapa tulang. Namun kalau benturan atau trauma ini terjadinya keras ya, itu pastinya juga akan pertahanannya juga akan rusak ya, karena tekanan atau trauma atau mungkin kecelakaan yang menyebabkan retaknya atau patah tulangnya tulang rusuk tersebut.
Kemudian, nah ini kalau trachea kita besarkan seperti ini. Ini ya, jadi dia seperti apa ya, pipa ya. Kalau Bapak Ibu suka lihat apa tuh namanya saluran pembuangan pada mesin cuci ya. Nah, itu hampir sama ya seperti apa trachea ya. Hanya dia ini kan terbuat dari tulang lawan ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya. Ini trachea nih yang tadi, ini yang ini ya. Nah, potongannya ini adalah trachea. Kemudian ini laring ya. Kemudian ini tadi percabangan bronkus primer, kemudian bronkiol ya, cabang. Kemudian sini nanti ada kantung-kantung udara seperti ini. Nah, itu adalah bagian paru-paru ya. Jadi trachea yang hubungkan ke bagian paru-paru. Nanti kita lihat di paru-paru itu ada apa lagi gitu ya. Bentar ya. Oke, trachea. Nah, tadi kan kita bicara tentang trachea ya. Ini adalah penghubung antara laring dengan paru ya. Kita tadi sudah lihat di sini ya. Penghubung laring dengan paru. Ya, jadi di antara trachea ini. Kemudian berbentuk tabung ya, ukurannya 2 kali 11 cm, terletak di leher kita ya. Tadi kan sudah ada gambarnya. Di bawah laring ya, dan di depan usopagus ya, dan cervical 6 sampai torak dan mediastinum. Jadi lumayan panjang ya trachea ini. Terbentuk oleh 16 sampai 20 hialen kartilago, radia tulang rawan, dan berfungsi sebagai alat penahan agar saluran ini tetap terbuka dan dilindungi oleh jaringan-jaringan kolagen yang berbentuk spiral sehingga mudah apa namanya bergerak ya, fleksibel, tidak kaku ya. Karena itu tadi diperkuat juga oleh otot-otot polos. Ini juga di dalam trachea ini juga diproduksi ya cairan mukus untuk saluran pernapasan yaitu sel goblet dan sel silia. Jadi tujuannya ini selain menyaring udara yang tadi sudah masuk lewat hidung, itu juga disaring dan juga ada pertahanan imunitas di trachea tersebut ya, sehingga apa namanya kuman ataupun mikroorganisme yang masuk ya, yang lolos dari bulu-bulu hidung tadi itu akan dibersihkan juga di trachea ya. Di situ ada apa namanya cairan-cairan di mukusnya itu, nah itu yang akan debu ataupun mikroorganisme ataupun benda-benda asing akan menempel di daerah tersebut. Sehingga itu pertahanan kedua supaya udara yang disaring itu bersih gitu ya. Kemudian juga imunitas di sini ya sel goblet ya dan silia tadi ya untuk apa namanya untuk membersihkan udara yang kotor ya. Kemudian ini gambar paru-paru secara apa ya transparan ya kalau kita lihat. Nah, dilindungi oleh tulang-tulang dada ya. Kemudian ada kiri dan ada kanan ya. Kemudian di sini kita lihat ada di sini sudah mulai masuk bronkus ya, trachea, bronkus, kemudian bronchiolus dan alveoli ya. Kemudian organ paru. Sekarang kita bicara paru. Kalau tadi Bapak Ibu lihat sudah gambaran transparansinya bahwa paru tadi ada 2 ya, paru kanan dan kiri. Nah, organ paru itu adalah sepasang organ yang berisi kumpulan-kumpulan alveoli atau apa tadi alveoli, kantong udara ya. Istilahnya saya sebut kantong udara. Ya. Nah, ini terdapat pada rongga dada ya di samping mediastinum dan dibatasi oleh namanya pleura cavity. Jadi ada lapisan-lapisan pleura atau lapisan paru yang akan membungkus paru. Sehingga paru itu kalau misalnya tadi ya ada trauma, ada luka atau ada tekanan, itu bisa terlindungi selain tadi dari tulang-tulang dada, itu juga dilindungi oleh selaput. Selaput namanya selaput pleura ya. Jadi ada selaput dalam, ada selaput
luar dan ada selaput tengah ya. Jadi jika ada kerusakan pada selaput luar, mungkin masih ada selaput berikutnya dan seterusnya. Nah, ini untuk paru-paru tadi kita sudah belajar ya di awal bahwa paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus ya, lobus superior, kemudian berikutnya adalah lobus inferior dan lobus tengah ya. Kemudian untuk yang kiri itu hanya ada 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior ya. Nah, kemudian untuk yang selaput pleura tadi ini ada yang pertama adalah pleura visceralis ya. Ini yang akan membungkus lapisan permukaan paru. Sedangkan parietalis itu bagian dalam ya, bagian membatasi mediastinum, diafragma dan dinding torak ya. Supaya apabila tadi ada tekanan, ada kecelakaan atau trauma, dia bisa terlindungi ya. Kemudian di antara rongga pleura ini itu ada cairan pleura. Jadi kalau paru itu ada lapisannya tadi yang namanya pleura dan di dalamnya itu ada cairan ya. Jadi cairan ini juga termasuk tadi untuk bantalan paru ya agar terjaga paru tersebut ya dari kemungkinan adanya trauma dan juga tekanan serta benturan. Oke, ini kalau kita lihat secara mungkin 3 dimensi ya atau 4 dimensi nih ya. Nah, ini ada ini keterangan satu ya, ini ada lobus paru ya. Ada lobus paru ya, kemudian ini kalau hubungannya sama jantung ya. Kemudian kita lihat yang 7 nih trakea, mana 7 ya, nih trakea ya, ini jantung ya. Kemudian untuk ininya 9 ini pleura. Nah, ini pleura. Jadi lapisan dari paru ya. Jadi ini paru ada lapisannya, kemudian di antara paru dan lapisan tersebut ada cairan. Ya, namanya cairan pleura. Oke. Kemudian ini bisa kita lihat lagi tadi potongan paru ya. Ini adalah trakea, kemudian ini bronkus utama, kemudian ini adalah bronkial, dan berikutnya percabangan dari bronkial adalah alveoli ya atau alveolus ya atau kantung udara. Kemudian ini lobus kanan ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian yang kiri ada 2 lobus, 1 dan 2 ya. Nah, ini pleura nih yang abu-abu di sini. Ya, ini adalah lapisan dari paru. Nah, ini di antara ini ada cairan pleuranya dan ini adalah diafragma. Oke, kita lanjut. Tadi sudah disampaikan ya, organ paru berisi susunan jaringan bronkial ya untuk memungkinkan terjadinya proses pernapasan. Jadi tadi susunan bronkus itu kalau kita bagi lagi ya, tadi kan kita mengenal hanya bronkus primer ya. Nah, di dalamnya itu ada bronkus sekunder ya. Jadi setelah bronkus primer itu ada percabangannya lagi ya, itu namanya sekunder, percabangannya lagi tersier dan sampai pada bronkiolus. Nah, itu kalau saya mengistilahkannya seperti ranting gitu ya. Jadi ada pohon itu kan ada apa namanya ada pohon utama tuh ya, kayu yang besarnya itu, kemudian ada dahan ya, dahan itu yang percabangan setelah yang bagian besar tadi, kemudian ranting. Nah, itu yang dikatakan bronkus primer, sekunder, dan tersier. Dan percabangan yang paling kecil-kecil lagi itu adalah bronkiol ya. Kemudian yang paling ujung sebelum ketemu alveolus itu namanya bronkial terminal ya. Jadi karena dia paling ujung makanya disebut terminal
ya. Itu kalau mau dibagi lagi ya, susunan dari bronkus. Kemudian jaringan trakea dan bronkial ini tadi dibungkus oleh kartilage ya, jaringan kartilage atau alat penahan agar saluran pernapasan tetap terbuka ya. Jadi nggak mungkin tertutup ya. Kalau tertutup itu berarti ada masalah atau ada gangguan. Misalnya ada pasien tidak sadar ya, kenapa dia harus diberikan namanya gudel atau orofaring tube ya. Tujuannya atau naso maaf bukan oh ya orofaring tube ya. Jadi dia itu atau kalau misalnya di ruangan gawat darurat itu modelnya seperti apa ya? Seperti apa ya? Istilahnya apa ya? Kok saya jadi lupa. Jadi kayak bentuk letter L gitu ya, letter L itu nanti dimasukkan ke dalam mulut pasien ya agar jalan nafas itu nggak tertutup. Nah itu fungsinya kartilage ya. Kalau tertutup kita kan nggak bisa nafas ya karena jalan nafasnya jadi tertutup. Nah untuk pasien-pasien yang nggak sadar itu kenapa posisinya harus kepala harus kita ini apa nih namanya leher ini harus kita tegakkan atau posisinya adalah ekstensi ya. Posisinya kita tegakkan supaya tadi ini daerah apa namanya trakea dan bronkial itu tidak tertutup ya. Makanya posisinya harus ekstensi. Nah, kalau misalnya kondisinya kita nggak memungkinkan kita bertahan terus, ya kita berikan tadi orofaring tube ya. Jadi dia akan masuk ke dalam perbatasan tadi trakea sama bronkial ya. Nah itu kita bisa bukan bronkial untuk trakea dengan saluran setelah hidung tadi ya itu diberikan cup tadi tujuannya supaya jalan nafas terbuka dan udara tetap masuk ya. Kalau bronkial itu biasanya kalau udah sampai itu kita lakukan penggunaan ETT ya. Itu namanya intubasi ya. ETT itu endotracheal tube ya. Jadi lebih dalam lagi itu bantuan nafasnya ya. Nah, untuk sementara kalau yang hanya di bagian atas tadi trachea itu cukup pakai itu tadi ya, gudel ataupun orofaring tube namanya. Nah, untuk dinding bronkiol itu terdiri dari otot polos tadi ya, agar tetap posisinya tetap apa namanya baik ya, atau tetap berada pada tempatnya dan juga pengaturan jalannya udara dan kestabilan temperatur itu juga dipertahankan di bronkial ya. Dan pada setiap akhir dari percabangan bronkial terminalis ini terdapat tadi alveoli atau kantong udara yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan CO2. Nah, nanti Bapak Ibu kalau di ujian jangan juga salah ya. Tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan CO2 di mana? Ya jawabnya jangan di bronkus, jangan di bronkiol, jangan di trakea, jangan di hidung, tapi jawabnya adalah di alveolus ya. Ini seringkali pertanyaan-pertanyaan ini salah menjawabnya ya. Jadi yang namanya kantung udara atau alveoli itu adalah tempat bertukarnya O2 dan CO2. Kemudian bronkus ya. Tadi bronkus kan ada utama ya, ada primer, ada sekunder, ada tersier ya. Nah ini diameternya 1,5 cm sampai 1 mm. Membuat paru terbagi menjadi tadi ya 3 lobus untuk kanan dan 2 lobus untuk kiri ya. Kemudian terbagi lagi segmennya menjadi 10 dan 9 ya, 10 untuk kanan, 9 untuk kiri yang tadi yang percabangan dari bronkus itu. Dan bronkus itu dibentuk oleh tulang rawan, otot dan epitel ya sehingga dia berada pada posisinya ya, tidak
tidak berubah dan juga tidak menempati tempat yang lain ya, kecuali ada trauma ataupun benturan yang keras ya. Kemudian bronkiol. Nah, ini percabangan dari bronkus ya, memiliki diameternya lebih kecil ya dari 1 mm, terbentuk oleh jaringan epitel. Dinding bronkiol ini terdiri dari otot polos yang berfungsi untuk pengaturan jalannya udara dan kestabilan pengaturan udara tadi yang sudah disampaikan juga ya di sebelumnya hampir sama dengan bronkus. Berakhir pada terminal bronkial dan bertemu dengan alveolus atau alveol. Oke, kemudian ini bisa kita lihat gambarnya. Ini tadi trachea ya, ini bronkus utama ya. Dan ini bronkus sekunder, tersier ya. Nah, terminalnya ini. Dan akhirnya bertemu dengan gelembung udara ataupun alveoli ya. Pak Ibu, ini gambaran sini juga udah jelas ya. Laring, trachea ya. Kemudian bronkus ya. Bronkus primer, sekunder, tersier, dan sampai pada terminal. Dan alveoli ya, di gelembung-gelembung udara. Oke, kemudian alveoli itu sendiri, ini organ saluran pernapasan yang paling kecil dengan diameternya 1 mm, dibungkus oleh pembuluh darah kapiler, di mana darah yang mengandung CO2 itu ditukar dengan gas oksigen dari udara yang diserap. Jadi pertukaran ya, pertukaran udara. Jadi yang udara sudah nggak terpakai lagi dibuang dan inspirasi ya oksigen yang baru ya, kemudian terjadi pertukarannya di paru-paru ya, jadi tidak terjadi di hidung ataupun di trakea ataupun di bronkus ya. Alveoli ini bergabung dalam satu sakus ya, satu ductus dan bronkus respiratory sehingga menjadi yang namanya lobus pulmonalis ya. Nah, untuk akinus itu adalah kumpulan dari ductus di dalam satu lobus ya. Jadi kalau alveoli itu dibuka lagi, nah isinya ini ya. Jadi ada asinus tadi, dia kumpulan dari satu ductus. Kemudian dari ductus ini membentuk bronkus respiratory dan akhirnya menjadi lobus pulmona ya, atau lobus pulmonalis. Nah ini ya, kalau ini gambaran aslinya, kemudian ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi darah yang mengandung oksigen ya, ini berwarna merah, darah yang mengandung CO2 ini yang berwarna biru ya. Oke. Kemudian nah ini juga ya proses pertukaran oksigen di alveoli ya. Kemudian mekanisme pernapasan ya. Jadi pada saat kita bernapas ya, tadi kan sudah disampaikan di awal bahwa ada periodenya itu ada inspirasi dan ada ekspirasi ya. Jadi kita kenal pertama istilah ventilasi. Ventilasi itu proses masuk dan keluarnya udara. Ya, itu satu siklus inspirasi dan ekspirasi. Jangan lupa nanti pada saat menghitung pernapasan, jadi jangan pas dadanya naik aja atau jangan pas dadanya turun aja. Jadi harus yang naik dan turun itu satu periodenya ya. Kita hitung 1, 2, dan seterusnya. Normalnya 16 sampai 20 kali per menit. Kemudian akibat adanya gerakan kosta dan diafragma menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan udara. Jadi pada saat bernapas ya terjadi tadi ya tekanan pada udara ya yang disebabkan karena adanya gerakan-gerakan kosta dan juga diafragma. Jadi tulang-tulang dada dan juga diafragma. Jadi pada saat bernapas itu kan semua ya mengembang ya, seluruh paru kita mengembang. Jadi gerakan dada pun gerakan tulang-tulang dada pun mengikuti perkembangan paru tersebut ya, dan diafragma juga demikian.
Nah, itu pernapasan yang bagus ya. Tapi kalau pernapasan yang ada gangguan, pasti masalahnya ada di diafragmanya, atau masalahnya ada di kostanya, atau masalahnya ada di paru-parunya ya. Nah, itu yang mesti dicari tahu. Apa yang menyebabkan orang gangguan ventilasi. Kemudian, nah ini pada saat mekanisme menarik nafas. Pada saat kita tarik nafas, mungkin Bapak Ibu bisa coba ya. Nah itu ada rongga dada kita pasti membesar. Jadi kalau misalnya ada orang yang bernapas, tapi rongga dadanya nggak membesar, berarti dia nggak optimal ya. Ya itu biasanya terjadi pada pasien-pasien ya. Jadi rongga dadanya membesarnya tidak optimal. Dan diafragma akan ditekan ya karena membesarnya rongga dada, sehingga diafragma akan ditekan, akibatnya tekanan rongga dada itu akan mengecil. Nah, udara di sekitarnya itu tekanannya tetap, dan udara di dalam paru tekanannya kecil, sehingga atau akibatnya udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Ya. Nah, kalau misalnya ada gangguan pada paru-parunya, pasti udara itu nggak akan bisa masuk dengan baik ya, pasti udaranya itu tidak optimal dan akhirnya pasien merasakan kekurangan oksigen ya. Penyebabnya macam-macam, bisa aja di jalan pernapasannya ya, saluran pernapasannya tuh apakah ada di hidungnya ya, apakah ada di laringnya ya, apakah ada di trakeanya, di bronkusnya dan sebagainya, itu dicari tahu ya. Kemudian apakah mungkin sumbatannya dalam bentuk banyaknya mukosa, atau bukan pembuluh darah, atau jalan nafas yang menyempit ya. Misalkan pada pasien asma itu kan jalan nafasnya menyempit ya, sehingga udara yang masuk pun terbatas ya, sesuai dengan pipa tersebut ya. Jadi ibarat saluran nafas itu kan pipa ya. Kalau pipanya kecil ya pasti udaranya yang masuk juga demikian kecil ya. Tapi kalau pipanya normal, besar, dia akan masuknya juga baik. Nah, itu proses atau mekanisme menarik nafas ya. Kemudian proses inspirasi atau proses masuknya oksigen ke tubuh kita ya. Mengganti sendiri ini. Oke. Nah, ini proses inspirasi atau pada saat udara masuk ya, diafragma dan musculus intercostalis externa berkontraksi. Jadi ini otot-otot otot-otot dadanya itu juga berkontraksi ya. Jadi itu yang akan terjadi pada saat kita menarik nafas ya. Kemudian volume dan rongga torak akan bertambah ya. Tekanan intrapleura akan berkurang, paru akan berkembang, sehingga tekanan intrapulmonal akan menurun, sehingga udara bisa masuk ke dalam paru. Nah, ini proses inspirasi yang normal. Kalau dia nggak bisa masuk, berarti ada masalah di parunya kah? Apakah masalahnya di muskulusnya kah? Ya, kelemahan dalam pergerakan dinding dadanya sehingga saat bernapas tidak bisa optimal dan seterusnya. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa proses inspirasi itu akan terjadi seperti ini prosesnya. Kemudian proses ekspirasi atau pada saat manusia atau individu mengeluarkan udara ya pada proses pernapasan ya. Jadi udara dikeluarkan, nah itu namanya proses ekspirasi. Ini biasanya prosesnya bagaimana? Diafragma dan musculus intercostalis externa ini melakukan relaksasi. Kebalikannya tadi dengan inspirasi. Kalau inspirasi itu kontraksi. Nah, kalau ekspirasi itu relaksasi. Jangan sampai salah nih kalau ujian ya. Nanti bingung kalau
kalau nggak dibaca baik-baik nanti bingung ya. Ekspirasi nanti dibilang kontraksi ya, inspirasi dibilang relaksasi. Nah ini tolong diperhatikannya. Jadi kalau untuk proses ekspirasi kebalikannya dia akan terjadi relaksasi. Ya coba Bapak Ibu mencoba saat bernapas. Ya, itu kalau bernapas tadi kan diafragma dan muskulus interkosta itu akan berkontraksi. Nah kalau ekspirasi dia akan rileks ya, dia akan kembali melemas ya, menurunkan tekanan ya, sehingga volume dan rongga torak akan berkurang, tekanan intrapleura bertambah negatif dan akhirnya parunya mengkerut. Nah itu atau volumenya mengecil sehingga tekanan intrapulmonal meningkat di atas tekanan atmosfer dan akhirnya udara akan keluar dari paru-paru. Nah, itu adalah proses ekspirasi secara normal. Kalau misalnya nggak normal, berarti ada masalahnya entah di intrapleuranya atau masalahnya ada di di paru-paru itu sendiri ya. Itu nanti dicari tahu. Oke. Oke ya, ini tadi kaitannya dengan pertukaran gas di alveoli ya. Nah, ini ada pertukaran gas secara eksternal maupun internal ya. Kalau untuk eksternal ini pertukaran gasnya antara alveoli paru dengan pembuluh kapiler paru. Sedangkan untuk internalnya dia adanya pertukaran gasnya antar jaringan dengan sistem kapiler ya. Jadi kalau internalnya itu mainnya adalah sel dengan sistem kapiler ya. Ini biasanya tergambar dari proses secara tingkatnya tingkat sel ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau ini kan masih di organ ya. Ini yang eksternalnya seperti ini. Kemudian, nah ini mekanisme pernapasan tadi yang sudah dijelaskan. Nanti ini kalau misalkan diperbesar, ada alur-alurnya di sini ya. Nah di sini ada alur-alurnya tuh ya. Jadi ada tanda panahnya. Nah ini menceritakan proses inspirasi maupun ekspirasi. Oke. Kemudian ini kaitannya dengan fungsi jantung ya, bahwa kan jantung juga diperdarai oleh pernafasan atau sistem respirasi juga diperdarai oleh jantung ya, melalui aorta ya, melalui arteri ya, arteri yang mengalirkan darah ke paru-paru ya, dan akhirnya paru-paru bisa bekerja dengan baik karena memperoleh suplai oksigen dan nutrisi sehingga ia bisa menjalankan fungsinya, itu perdarahannya dari jantung. Nah ini ada beberapa penyakit yang biasa kita temukan pada sistem respirasi atau sistem pernapasan ya. Macam-macam penyakitnya macam-macam ya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sering ketemu dengan pasien-pasien datang dengan gangguan ringan, ini macamnya ada peradangan atau proses infeksi pernafasan ya. Contohnya bronkitis, kemudian laringitis, faringitis, pleuritis, dan sinusitis ya. Nah, ini sebenarnya sinusitis ini peradangan pada sinus atau hidung ya. Nah ini juga kenapa ya, terkait ya, karena memang kan salah satu saluran pernafasan ada di hidung ya, jadi masalahnya juga bisa aja dari sinusitis ya sampai pada penyebaran infeksinya bisa sampai pada pernapasan dan seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya kita sering temukan juga yaitu kelainan atau gangguan pada dinding alveoli. Tadi kan kita tahu bahwa alveoli kan fungsinya adalah tempat bertukarnya ya antara oksigen dengan karbon dioksida.
Nah, ini biasanya masalahnya adalah pneumonia bakteri ya. Jadi pneumonia paru ya, atau bronkopneumonia ya. Kemudian yang berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC yang mungkin Bapak Ibu sering ya, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ya, yang dia penularannya bisa karena percikan ataupun droplet dari penderita ya saat kita berhadapan, kemudian dia bercerita, kemudian cipratan ludahnya menempel di bagian hidung ataupun mulut kita, yang akhirnya terjadilah proses penyebaran infeksi TBC tadi. Kemudian bisa juga pada saat dia batuk, dia membuang sputumnya atau reaknya itu ke tanah ya, dan akan mengering. Kemudian pada saat udara berhembus, nah kuman tadi juga masuk ya dan dihirup oleh manusia yang sehat, dan akhirnya terjadi proses penularan pasien TB ya. Kemudian ini batuk ya, common cold ya, seperti kayak perubahan cuaca dari panas dingin. Nah, itu biasanya banyak sekali kasus-kasus batuk atau common cold ya, batuk pilek ya. Kemudian beberapa gangguan atau penyakit yang bisa kita temukan pada pernafasan juga ini ada beberapa kondisi pernapasan ya, apabila dia mengalami gangguan atau penyakit ya, bisa menyebabkan tadi ya, untuk misalnya pasien-pasien dengan asma. Ya, dengan asma ini biasanya jalan napas sedikit ya. Karena apa? Karena reaksi alergi dari seseorang menyebabkan perubahan-perubahan pada jalan nafas ya, sehingga menyempit dan akhirnya aliran udara juga tidak optimal masuk, dan akhirnya pasien terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen ya di dalam darahnya. Kemudian, nah ini kelainan-kelainannya ya bisa kita temukan. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Atau banyak lagi masih beberapa penyakit yang memang bisa kita temukan pada gangguan sistem pernafasan ya Bapak Ibu. Ada dari pasien-pasien Bapak Ibu yang mungkin mengalami kelainan yang sama ya yang tadi saya ungkapkan, atau ada juga kelainan-kelainan yang mungkin tidak saya sampaikan di sini. Nah, itu biasanya mungkin nanti bisa didiskusikan ya, atau biasanya pasien-pasien yang sudah seperti itu mereka banyaknya memang dirujuk ke rumah sakit ya, karena memang membutuhkan alat dan juga pengobatan yang mungkin lebih kompleks ya, dan pemeriksaan yang lebih detail lagi ya. Biasanya kan pemeriksaan pada saluran pernapasan itu banyak sekali ya yang harus kita lakukan. Ya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya silakan sambil saya buka materinya lagi ya. Kalau mau tanya buat di kolom chat boleh Bapak Ibu ketik aja di situ. Nanti saya akan baca ya. Assalamualaikum Bu dosen. Ya, silakan Pak. Mau tanya Bu. Hmm. Ini ada sebuah peristiwa atau kasus Bu yang pernah di salah satu keluarga saya kena penyakit pernafasan itu Bu. Artinya dia sampai katanya itu paru-parunya itu sampai bolong Bu. Ketika dibawa ke rumah sakit spesialis. Dan gejalanya sering capek, ngos-ngosan itu Bu. Walaupun hanya jalan sebentar sampai ngos-ngosan itu. Yang menjadi pertanyaan saya,
Kan selama ini yang pernah saya alami atau orang-orang lain yang kena pernafasan itu, ketika dibawa ke rumah sakit pasti penanganannya itu melalui bahan-bahan kimia lah. Artinya dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu. Pertanyaan saya, apakah ada solusi atau obat-obat lain secara tradisional? Maksudnya ini kan kuliah Tibun Nabawi. Itu maksud saya, Bu. Jadi apakah ada obat-obatan atau ramuan, semacam ramuan lah, untuk pengobatan gangguan pernafasan itu, Bu? Sekian, makasih, Bu. Iya, terima kasih. Tadi Pak siapa yang bertanya tadi? Pak Taha ya? Iya. Oke, baik. Jadi kadang gini Pak, jadi kadang orang itu kalau berobat itu kan tunggu kalau udah sakitnya agak parah gitu ya, atau gejalanya udah banyakan gitu ya. Mungkin kalau cuma ahem-ahem atau batuknya baru mulai, biasanya kan suka nggak mau berobat ya. Artinya atau nggak mau mengupayakan apapun gitu ya, baik pengobatan tradisional maupun apapun lah yang dia lakukan ya, karena zaman sekarang kan orang kadang pengennya cepat ya, pengennya apa-apa apa namanya kilat gitu ya, padahal kan nggak ada penyembuhan yang kilat ya. Nah kadang-kadang mereka sudah di bawah itu sudah parah. Nah awalnya biasanya sebetulnya untuk gangguan pernapasan ini juga hampir sama dengan gangguan penyakit lainnya ya Pak ya. Jadi kalau semuanya penyakit itu kita udah ketahui dengan cepat, itu biasanya pengobatannya akan lebih mudah. Ataupun dia membiasakan diri dengan mempertahankan kesehatan, misalnya saat ini karena memang kita bicara tentang sistem pernapasan, bagaimana mempertahankan kesehatan paru, ya. Kan sebetulnya banyak pencegahan-pencegahan supaya kita tidak terjadi gangguan tersebut ya. Jadi misalnya kita olahraga teratur, misalnya ini untuk pencegahannya dulu ya. Kemudian kita tidak, maaf ya untuk bapak-bapak mungkin tidak merokok ya. Kemudian kita mungkin keluar rumah kalau misalnya kita berhubungan dengan polusi udara kita menggunakan masker ya. Itu kan semua pertama adalah salah satu menjaga untuk mempertahankan bahwa sistem pernafasan kita ini akan baik. Nah, kalau dia sudah terjadi gangguan, apalagi kalau sudah terjadi gangguan berarti kita harus punya tindakan yang lebih dari itu ya, Pak. Ya, misalkan kalau dia batuk awalnya, ya batuk ini kenapa? Batuk kan nggak cuma sekali dua kali atau nggak cuma sehari dua hari. Kalau batuk itu baru batuk, kemudian kita tidak segera tangani, itu pasti akan terjadi. Batuk berikutnya dia akan lebih produktif, batuk berikutnya dia akan lebih parah lagi dan seterusnya. Nah, pencegahannya kalau dia sudah batuk apa? Ya kan Bapak mungkin juga terapis ya, pasti tahu untuk pengobatan yang sederhana untuk batuk ya. Misalkan kalau batuk biasanya kalau saya pribadi bisa pakai kencur ya, kencur dengan madu. Atau saya biasanya nggak pakai madu ya langsung aja kencur gitu ya. Kemudian berikutnya juga minum aja pakai mungkin jahe ya supaya juga kita hangat dan sebagainya. Kemudian kalau untuk anak-anak itu daun saga ya, itu istilahnya tanaman herbal toga lah yang ada di rumah yang bisa kita gunakan. Kemudian dia berkembang lagi, kok nggak sembuh juga gitu ya. Tadinya nggak ada batuk dan akhirnya ada reak, ada sputum. Nah, reak atau sputum itu kan mengganggu jalan napas. Ya, akhirnya yang tadinya kita bisa bernapas enak jadi berat. Nah, ini harus kita keluarkan gitu. Bagaimana cara mengeluarkannya? Kalau di sederhananya di masyarakat itu biasanya yang pertama kan kadang kita suka berjemur ya, berjemur pada pagi hari itu kalau pas ada panas ya kita berjemur. Tujuannya apa sih berjemur gitu ya. Jadi banyak sekali tujuannya. Salah satunya bisa tadi membantu tadi reak yang tadinya banyak di paru bisa keluar ya. Jadi ada proses pemanasan dan akhirnya nanti pembuluh darah ya, kemudian cairan tadi akan melumer dan akhirnya mudah keluar. Kemudian cara berikutnya juga ada Pak, yaitu kita mengajarkan sebelum mengajarkan itu kita bisa gunakan ini inhalasi. Inhalasi itu bisa kita gunakan air panas mungkin tapi bukan yang langsung dari apa ya
mungkin langsung mendidih dari kompor kita langsung gunakan, enggak. Jadi air panas kita angkat gitu ya. Kemudian bisa kita kasih obat-obatan seperti minyak kayu putih ya. Kemudian mungkin GPU, kemudian mungkin fresh care segala macamnya lah semacam itu kita berikan di air tersebut. Kemudian kita uapnya itu enggak terlalu panas ya, kita tutup pakai anduk ya. Dan kita hirup. Nah, itu salah satu inhalasi yang ada di rumah tangga lah ya, kita semua punya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Itu pertama tujuannya untuk melebarkan sedikitlah jalan nafas ya, supaya lebih enak ya. Kemudian mengencerkan tadi dahak atau reak ya. Kemudian membuat nyaman pasiennya. Dan yang berikutnya biasanya kita lakukan fisioterapi dada, Pak. Fisioterapi dada itu kita lakukan gerakan-gerakan tangan kita di bagian dada pasien, bagian belakang ya Pak, jangan bagian depan, bagian belakang. Punggung ya, punggung di area dada ya. Nah, itu kita ambil mungkin anduk kecil ya ataupun kain sebagai alas ya. Kemudian tangan kita ini semua kita letakkan di punggungnya pasien ya. Sambil kita lakukannya dengan tepukannya jangan lurus, jangan rata tapi agak cembung tangan kita dan kita lakukan tepukan ke seluruh area punggung tersebut. Setelah itu terakhir kita berikan getaran atau vibrasi ya. Jadi tangan kita getarkan ke punggungnya ya, dan berikutnya kita buat posisi pasiennya duduk ya, dan kita latih untuk batuk efektif. Nah, itu salah satu untuk mengeluarkan reak yang banyak di paru yang itu akan sangat tidak baik untuk paru-paru kita, sehingga pada saat kita mau mengembangkan paru, nah karena tumpukan reak atau sputum tadi yang banyak, akhirnya parunya nggak bisa berkembang dengan baik. Makanya dia suka nyeri dada ataupun dia sakit saat batuk ataupun bernafas ya. Nah, itu salah satu upaya sebelum terjadinya kondisi yang lebih buruk lagi. Nah, kalau tadi yang Bapak bilang sampai gagal nafas, iya bisa. Karena apa? Karena tadi reak atau sputumnya tadi itu sudah kental dan sudah menutupi sebagian paru-paru kita, bahkan seluruh paru-paru kita. Itu kalau di ronsen itu akan terlihat bercak-bercak dari sputum tadi atau reak tadi yang itu akan menutupi seluruh lapang paru dari mulai bronkusnya, bronchiolusnya, bahkan sampai alveolinya pun tertutup. Dan bagaimana proses pertukaran oksigen itu akan terjadi dengan baik kalau seluruh permukaan paru itu tertutup oleh reak dan sputum tadi. Dan akhirnya terjadilah masalah-masalah gangguan pernafasan yang lebih berat lagi. Kemudian juga pada pasien asma ya. Demikian juga seperti itu ya. Jadi jalan nafasnya tertutup dan biasanya produk sputum atau reak tadi meningkat ya karena reaksi alergen tadi ya, reaksi terhadap zat alergi yang dialami oleh si pasien. Jadi seperti itu Pak. Jadi banyak sekali pencegahan yang bisa kita lakukan. Tapi tadi kadang orang itu membawa pasiennya sudah telat, sudah terlambat. Sehingga jadi banyak sekali yang harus dilakukan dengan tindakan-tindakan medis ya. Salah satunya mungkin kalau Bapak Ibu suka lihat di rumah sakit ya pakai inhalasi yang modern ya Pak ya, yang sudah ada sungkupnya, sudah ada obatnya dan sebagainya. Nah, itu pertolongan yang memang paling cepat. Makanya tadi saya udah kasih pilihan. Kalau misalkan sudah ada tanda dan gejalanya seperti itu, segera atasi. Jadi jangan sampai tunggu berat, jangan sampai si sputum atau reak tadi menjadi kental, berwarna hijau, bahkan berbau busuk dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada beberapa pasien. Itu Pak Taha. Iya ya Bu, makasih. Sangat Ya. jelas Bu. Iya, oke, baik ya. Materi yang terakhir nggak banyak sih ya, cuman saya lihat ada yang bertanya nggak? Oke, sebentar ya. Nah, saya coba dulu yang bagian atas. Oke, Bu dosen mohon menjelaskan mengenai polip di hidung.
apa sebabnya? Oke, polip ya Bu ya. Oke, polip itu kan Bu ada seperti ini ya Bu ya. Jadi jaringan yang seperti pembesaran pada jaringan eh, apa eh, di dalam rongga hidung ya Bu ya. Jadi ada jaringan yang membesar, jadi seperti proses ini seperti kayak tumor gitu ya. Jadi jaringan ini membesar tapi tidak membahayakan buat pasien ya, seperti kayak kanker gitu, enggak seperti jadi jaringan tumbuh ya. Tapi ini sebetulnya memang tidak enak ya, karena apa? Pastinya kan jalan napas akan terganggu karena polip ini makin lama makin membesar. Dan kalau nggak diatasi juga akan menutup jalan napas gitu ya. Hidung kan nggak enak, kalau hidung tertutup kita napas pakai satu hidung ya, jadi intinya memang harus ditangani ya dengan baik ya. Penyebabnya sih banyak faktor ya, bisa juga memang memang sudah ada bakat ya untuk tumbuhnya polip ya, bisa juga karena hmm, terpapar penggunaan obat-obat melalui hidung ya. Bisa karena itu. Kemudian penanganannya macam-macam. Polip itu kan ada yang memang bisa kecil ya. Biasanya ada pengobatan. Biasanya kalau pengobatan yang dari medis itu mengecilkan polip ya. Tapi kalau misalnya untuk di tradisionalnya mungkin dengan penanganan-penanganan lain ya, bisa juga dengan herbal ya, bisa juga dengan tindakan-tindakan lain ya. Mungkin bisa juga mungkin akupunktur kali ya. Saya belum mendalami akupunktur untuk polip ya. Mungkin itu ya, nanti kita coba cari jawabannya kembali ya. Tapi penanganannya biasanya tadi bisa dengan obat-obatan yang akan mengecilkan polip tadi, dan kalau misalkan nggak bisa juga, memang itu udah terlalu besar, biasanya kita lakukan operasi sih biasanya ya Bu ya. Tapi ini operasinya kan nggak operasi besar ya, operasi kecil ya. Seperti jadi tidak nyaman aja, dan dia akan bertambah besar gitu ya. Kemudian penyebab penyumbatan hidung. Apa yang menyebabkan? Penyumbatan hidung itu macam-macam ya. Tadi salah satunya polip ya. Kemudian ya tadi adanya apa namanya eh, eh, apa namanya sekret yang berlebihan ya di daerah hidung ya. Penyebabnya ya banyak tadi itu ya, salah satunya. Kemudian penyebab jembatan dan apa penyebabnya ya. Kalau polip tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kalau tadi produksi sputum ataupun cairan hidung terlalu banyak ya, seperti pada pasien sinus ya. Ya memang produknya banyak karena kan sinusitis itu kan radang pada sinus ya. Yang menyebabkan pengeluaran itu berlebihan. Jadi cairan hidung itu kayak ingus, maaf ya, itu berlebihan keluarnya, dan bahkan dia sampai berwarna hijau ya, dan berbau. Nah itu cara pengeluarannya macam-macam sih Pak. Biasanya kita lakukan irigasi hidung ya. Kalau di bahasa itunya gurah gitu ya. Nah, dilakukan gurah, cuma sih kalau bisa kan nggak boleh terlalu sering ya, karena pasti irigasi atau gurah itu ada efek sampingnya ya. Tapi intinya itu yang biasa dilakukan. Kemudian keduanya ya pengobatan terhadap peradangannya itu, supaya tidak terjadi peradangan dan tidak menghasilkan produk, dan pasiennya kan nyaman. Karena kan kalau misalnya sampai seperti itu, pasien-pasien sinus biasanya kan hidungnya membesar ya, dan itu nggak nyaman buat pasiennya, nyeri dan tidak nyaman gitu ya. Mungkin pada saat dia memegang bagian hidung, nah itu akan terasa nyeri ya, dan seterusnya. Dan cairan itu banyak juga keluar. Untuk itu biasanya pencegahannya ya dia harus memperhatikan faktor-faktor alergen apa yang membuat sinus tadi bertambah ataupun sumbatan tadi bisa terjadi. Nah, itu misalkan debu ya, atau bulu-bulu dari binatang ataupun peliharaan ya, ataupun makanan. Nah, ini yang bisa menjadi pencetus untuk terjadinya gejala berulang ya. Kemudian ini sebelum masuk materi ada beberapa pertanyaan, sebentar ya, nanti kita jawab dulu. Ya. Saya punya alergi
Kalau setiap kedinginan, terutama setiap sehabis mandi, sering gatal hidung dan bersin-bersin sampai 10 kali. Ya, itu tadi ya, kalau alergi itu kan kita penyebabnya banyak ya. Mungkin kalau ibu atau ibu ya, kalau ibu ini penyebabnya karena kedinginan ya. Tapi kalau bisa memang harus dihindari Bu, kedinginan itu. Misalkan ibu kedinginannya itu biasanya udara malam, berarti ibu pada saat malam itu harus melindungi diri ya supaya nggak terkena udara malam tersebut ya. Kemudian juga kalau mandi ya, kalau misalkan malam dingin ya ibu menggunakan air hangat, dan juga mandi nggak boleh lebih dari batas waktu malam ya. Jadi itu untuk pencegahan terhadap alergi yang ibu lakukan. Nah, kalau untuk bersin-bersin ini memang reaksi imunitas dari tubuh kita ya. Coping mekanisme tubuh kita tuh kalau ada benda asing ataupun sesuatu yang masuk ke tubuh kita, kita pasti bereaksi. Nah, bersin itu salah satu upaya yang memang bagus ya, pertahanan tubuh kita untuk membuang ataupun meniadakan penyebab alergi ya yang kita alami ya. Kemudian untuk terapinya, ya terapinya kalau selama ini ya memang harus dihindari tadi ya. Yang namanya alergen itu harus dihindari. Kalau misalnya kita sudah kalau memang gejalanya itu semakin ringan, kita coba sekali-kali kita hadapi alergen tersebut, tapi sekali-kali ya Bu ya, jangan juga langsung sering, dan itu juga nanti takutnya bisa merugikan si pasien ya. Kan banyak misalkan orang alergi terhadap susu sapi misalnya ya, tapi pada suatu ketika dia mungkin bertambah usia, kita coba untuk memberikannya bertahap, itu bisa kok akhirnya terjadi proses penyembuhan ya. Jadi sebetulnya pembiasaan terhadap kondisi kita terhadap zat alergen aja sebetulnya ya. Jadi ibu boleh tadi untuk saat ini menghindari dulu aja. Nanti bertahap kalau kondisi ibu membaik, imun ibu baik, baru ibu bisa kembali seperti itu. Dan biasanya reaksi alergi ini timbul itu pada saat kondisi imun kita menurun. Jadi ibu harus menjaga imun ibu tetap baik ya, supaya tidak sering terpapar oleh kondisi seperti ini ya. Kemudian terus apa nih? Oh, satu lagi, orang yang tidur sering ngorok. Orang yang tidur sering ngorok. Oke, ini banyak faktor ya. Bisa juga ada sumbatan pada jalan nafasnya ya. Bisa juga memang posisi tidurnya yang membuat ngorok, karena mungkin ada tertutup bagian jalan nafas ya. Kita betulkan aja, bangunkan, coba kita betulkan posisi tidurnya. Dan tadi ya, mungkin tadi selain posisi tidur, kemudian ada sumbatan ya, misalnya orang-orang yang ada sumbatan jalan nafas itu juga bisa sampai itu ya ngorok ya. Makanya pada pasien-pasien di rumah sakit, tanda ngorok itu kan hati-hati ya. Biasanya tanda penurunan kesadaran atau adanya sumbatan jalan nafas. Kalau tidur biasa dia ngorok, bangunin aja Bu. Tepuk, bangunin, dia suruh rubah posisi ya. Jadi supaya tidak ngorok. Dan kalau ini sering ya, itu juga nggak bagus ya. Jadi harus konsultasi sama ahlinya ya, karena memang itu berbahaya sekali ya. Ditakutkannya akhirnya menutup jalan nafas ya. Jadi bisa terjadi apno pada saat tidur ya. Apno itu berhenti napas ya. Nah, makanya itu harus hati-hati. Kemudian bisa juga penyebabnya kecemasan ya, yang nggak pernah diceritakan, itu juga bisa menyebabkan ngorok ya. Kemudian apa penyebab batuk berdahak yang nggak sembuh, terutama kalau sedang berbicara diselingi batuk bereak. Ya ini tadi ya, batuk itu kan sebetulnya reaksi imunitas tubuh kita ya, pertahanan tubuh kita terhadap benda asing atau zat asing yang masuk dalam tubuh kita. Jadi itu sebenarnya normal. Tapi kalau batuknya terus-menerus, berarti kita ada tadi faktor alergi terhadap debu ya, berarti lingkungan yang kita hadapi itu mungkin kotor ya, dan seterusnya. Jadi kalau adanya batuk nggak masalah, yang penting batuknya tidak berlebihan, dan kalau sudah beriak berarti ada infeksi, berarti ada yang sudah
bakteri ada yang sudah masuk ke dalam saluran pernapasan kita ya, entah atas entah bawah. Nah, itu yang harus kita langsung tangani supaya tidak menjadi berat. Kemudian sampai pada akhirnya orang tersebut merasa itu bukan lagi sakit penyakit tapi hal biasa. Ya, ada juga seperti ini yang menjadi hal biasa. Cuma sih kalau dahaknya cuma sesekali itu nggak ada masalah sih ya, itu respon imunitas tubuh kita aja terhadap benda asing yang masuk tadi ya, supaya keluar dan kita buang ya Bu ya. Tapi kalau ini sudah sampai berwarnanya kuning, hijau, nah ini sudah harus kita obati karena ini udah bukan lagi normal gitu ya. Kemudian kemudian apa ini? Oh, TB aktif. TB aktif itu TB itu kan tuberkulosis ya, Pak Amin, Pak Amin ya. TB itu kan tuberkulosis ya. Ini adalah penyakit paru yang disebabkan karena Mycobacterium tuberculosa tadi yang saya ceritakan, penularannya dari droplet nih. Jadi kalau orang yang TBC ngomong, makanya dia harus pakai masker kalau ngomong sama keluarganya atau bicara sama keluarganya harus pakai masker. Karena apa? Karena ini kalau kita ngobrol tuh kan kadang maaf ya, ludahnya kan muncrat tuh ya, itu namanya droplet ya. Nah, itu nempel ke Bapak atau ke gelas Bapak atau ke alat makan Bapak. Nah, itu terus Bapak makan ya. Nah, itu salah satu penularan. Kemudian bisa aja dia buang ludahnya sembarangan nih, nggak di tempat yang dikasih desinfektan atau dikasih apa? Cairan baik clean ya atau dikasih cairan Lysol, dia buangnya sembarangan. Nah, itu nanti kalau kering tuh ludahnya di bawah angin, nah pada saat kita hirup masuk tuh kuman TBC-nya. Ya, jadi itu harus kita hindari. Nah, untuk TB aktif ini berarti orang tersebut tuberkulosisnya aktif dan ini sangat-sangat menular. Harusnya kan orang TB ini harus dengan pengobatan rutin ya, dengan pengobatan rutin dia bisa sembuh atau mungkin dengan terapi-terapi alternatif lainnya harus rutin dan harus kita cek ya walaupun dia dengan terapi-terapi alternatif kita harus cek dengan pemeriksaan darah ya, itu namanya mantuk tes ya. Atau bisa kita lakukan ronsen. Nah, ini biasanya kan pasien-pasien ini kan mendapatkan pengobatan kurang lebih 6 bulan ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau nanti ketemu pasien dengan TB harus ditanya, pengobatan TB-nya enggak selama 6 bulan. Terus 6 bulan itu dia betul-betul enggak putus obat, artinya 6 bulan itu enggak pernah kehabisan obat, kemudian minumnya teratur. Kalau dia 2 kali, 3 kali itu harus teratur. Kalau dia putus obat, terus dia enggak nyambung lagi, dia ngulang lagi dari apa namanya skema awal. Jadi mulai lagi dari bulan pertama lagi ya. Nah, itu harus kita tanyakan. Berarti kalau dia putus obat, TB-nya aktif kembali. Nah, ini juga berbahaya penularan pada anggota keluarga yang tinggal di dalam lingkungan rumah tersebut ya. Kalau bisa jangan ada lansia atau jangan ada balita ya di dalam rumah tersebut ya sehingga proses penularan itu bisa terjadi. Oke, Bapak siapa nih? Pak Amin ya. Oke, kekeringan nih saya ya. Kemudian yang kedua, nebulizer. Nebulizer itu ini alat yang digunakan untuk memberikan obat inhalasi ya. Misalkan Ventolin. Itu untuk obat itu dihirup ya menggunakan alat atau tadi yang saya bilang kalau di rumah tangga atau di masyarakat umum tuh yang pakai air panas ya, air hangat gitu ya, ada uapnya, terus dipakein GPU atau dipakein kayu putih, nah itu termasuk inhalasi, tapi itu secara sederhana ya pastinya efeknya juga nggak sekuat atau nggak secepat Ventolin tadi ya Pak. Jadi ini alat yang digunakan untuk inhalasi ya, untuk melebarkan jalan napas supaya pasiennya bisa napas kembali. Nah itu, selain minum obat dari dokter, iya. Ini biasanya nanti ini kalau reaknya banyak, dan kalau pasiennya itu nggak bisa mengeluarkan reak, itu baru diberikan ini. Kalau dia bisa mengeluarkan, nggak apa-apa, diajar aja batuknya.
kita ajarkan batuk efektif. Batuk efektif itu caranya gimana? Kan kadang kalau kita ngajarin batuk tuh kan harus benar ya. Kadang kalau misalkan dia batuk suka gini. Gitu ya. Nah, itu kadang batuknya nggak benar. Nah, itu justru akan melukai bagian-bagian jalan nafas ya, dan akhirnya itu meradang. Jadi kalau batuk itu harusnya batuknya tarik nafas, tahan sampai 3 detik, 1, 2, 3 hitungan tangan, kemudian kita batukkan. Gitu ya. Jadi batuknya ada di pangkal belakang lidah kita. Jadi itu batuk yang akan mengeluarkan. Jadi bukan batuknya gini. Bukan begitu ya, tapi batuk yang tadi yang saya praktekkan. Jadi tarik nafas, kemudian kita batukkan, di pangkal itu akan keluar. Nah, itu kita ajarkan cara batuknya ya. Berikutnya, masih banyak nih Pak Asep ya. Oke, materinya nanti bolehlah nanti kalau nggak cukup di pertemuan berikutnya atau nanti sedikit di akhir. Setelah makan Aura, pindah. tugas, Ya pindah Bu Bona ya. tiba-tiba baterai saya tidak terisi sebentar. Oke, tiba-tiba saat makan terasa nggak nyaman dan bersin hingga nggak berhenti-henti. Ya itu tadi ya reaksi karena apa namanya ada pencetusnya tadi ya. Pencetusnya adalah bumbu cabai tadi ya Bu ya, itu hanya reaksi ini aja sih, reaksi apa stimulus aja ya, yang itu membuat kita batuk ya, membuat kita bersin ya, karena tadi ada rangsangan atau benda asing yang masuk ke kita ya. Kemudian kalau tarik nafas terasa sakit di tulang rusuk. Kemudian kira-kira apa ya Bu dan bagaimana cara menanganinya? Ada nggak Ibu punya Ibu ya patah ya? Nah, ini tergantung nih Pak, kalau misalkan dia nafas terasa sakit di tulang rusuk, pertama dia ada nggak riwayat batuk atau infeksi nafas yang nggak selesai ya. Tuh, kemudian nyerinya kan tadi di tulang rusuk ya pasti hubungannya sama paru. Kalau di sebelah kiri kan pasti sama jantung ya, bagian jantung itu, bagian mediastinum ya. Tapi kalau di paru ini bisa juga karena mungkin ada masalah riwayat penyakit paru yang nggak sembuh ya, itu juga bisa mempengaruhi. Ini harus dicari tahu kalau ini apa penyebabnya, karena bisa aja infeksi yang nggak sembuh menyebabkan apa namanya ya gejala sisa ya dari penyakit sebelumnya itu masih ada. Mungkin kekakuan dinding paru ya tadi karena mungkin ada eksudat atau ada sputum yang memang sudah apa namanya menggumpal ya. Nah, itu kan kalau di pengobatan kan bisa diencerkan ya. Kemudian dilatih pernafasannya itu bisa akan kembali dengan baik. Kemudian kalau pasien rongga hidungnya mengeluarkan apa nih? Bau tidak sedap. Bau tidak sedap itu biasanya pasien sinusitis, Pak. Ibu ya. Pasien sinusitis biasanya bau apa tuh namanya bau cairan hidungnya itu kayak bau busuk ya, maaf ya, apalagi yang sudah berwarna hijau itu baunya busuk, dan itu biasanya memang harus dilakukan irigasi ya. Irigasi itu kalau di medis itu biasanya kita pakai spuit yang jarumnya dilepas ya, kemudian dilakukan dilakukan dengan cairan NaCl ya, biasanya disemprotkan ke bagian hidung ini dan nanti akan keluar ke hidung yang satunya. Itu dilakukan namanya itu irigasi hidung ya. Jadi dikeluarkan tuh cairan-cairan yang bau tadi. Seperti itu Bu. Atau kalau yang di bahasa masyarakat mah gurah ya. Tapi kalau di medis ya dengan tadi spuit berisi cairan biasanya NaCl ya atau aqua ya. Kemudian disemprotkan sesuai dengan anatominya ya. Nah, itu akan keluar di bagian sebelah atau sebelahnya lagi. Nah, itu biasanya pada anak-anak bayi juga gitu ya, atau anak-anak balita yang nggak bisa mengeluarkan ingus kan kita juga ada caranya. Dia biasanya sudah ada tuh semprotannya yang membentuk pola hidung ya, jadi keluar nanti. Seperti itu Bu, harus dibersihkan ya. Kalau memang dia tetap bau, emang harus diberikan suatu pengobatan ya. Kemudian
TB paru dengan TB payudara maksudnya apa? TB paru nggak, TB payudara apa tuh Bu? Nggak ada Bu, ada TB tulang ya. Kemudian ada Maaf Bu dosen, meningitis tuberkulosis. instruksi sedikit Bu dosen. Ya. Untuk yang tadi TB payudara itu ada kasusnya dibilangnya TB payudara gitu. Ya, Dan dia kalau pengobatannya selama 6 bulan itu ada Bu, hubungannya TB payudara nggak ada. Yang ada itu adalah kalau TB itu biasanya menyerangnya ke tulang ya, kemudian ke selaput meningitis tuberkulosa adanya itu Bu kalau iya TB. makanya saya agak bingung gitu waktu dengar ada ya saya kenal orangnya bilang dia Nggak TB ada, payudara katanya dari dokter dan dia pengobatannya itu juga sama dengan TB paru gitu Bu. nggak ada TB payudara, nggak ada. Mungkin maksudnya itu TB paru Bu, bukan payudara. Mungkin dia dengarnya payudara, TB paru, TB paru, Tapi TBC. payudara jadi Ya, payudara itu pengobatannya memang ada benjolan Bu jadinya. ya itu namanya TB Bu, namanya TBC. Untuk di payudaranya selama ini sih belum ada ya Bu ya. Mungkin kasus-kasus Ya, kali nanti harus dibuktikan dengan dokumen gitu aja. Tapi intinya ya. sama TBC itu ya pengobatannya seperti itu. Kalau nggak diobati dengan apa namanya? Kalau nggak diobati sampai tuntas, dia bisa ke tulang penyebarannya ya, atau ke selaput meningen. Jadi namanya TB meningitis tuberkulosis ya. Nah, itu jadi TB ini memang harus segera diatasi ya dengan pengobatan yang rutin dan pengecekan setelah pengobatan selesai apakah betul. Kadang-kadang orang bilang saya udah selesai pengobatan TBC ternyata waktu diperiksa masih aktif. Tadi yang ada yang ditanyakan bahwa Bu TB aktif apa? Nah ternyata dia minum obatnya bolong-bolong. Emang 6 bulan tapi bolong-bolong. Terus ada juga yang minum obatnya 6 bulan tapi dosisnya nggak benar, harusnya minum obat 2 dia minumnya 1 gitu ya, dan harusnya diakhiri dengan pemeriksaan ronsen atau pemeriksaan mantuk tes yang hasilnya negatif, kan TB-nya sudah tidak aktif ya. Ya, baik, makasih Bu Iya, dosen. ya, oke nanti dibaca lagi ya Bu, ada kok materi Iya, revisi ya. iya, baik, makasih. Ya sama-sama. Ya kalau mampet tadi kan gejala tanda pilek ya. Ya karena tadi adanya sumbatan ya, adanya penyumbatan jalan nafas ya di bagian atas dan juga ada tadi ya apa sumbatan karena produk cairan hidungnya berlebihan. Itu tadi apa caranya bisa dengan inhalasi yang secara apa namanya sederhana tadi ya, kemudian harus kita buang itunya apa namanya cairannya tersebut ya, dan ya bisa dengan pengobatan-pengobatan tradisional lainnya herbal ya, dan juga mungkin dilakukan apa ya mungkin refleksi atau akupressure ya di bagian-bagian tertentu ya menyebabkan itu. Jadi itu sih gejala ringan tapi nggak boleh disepelekan juga, harus diatasi. Nah, kalau untuk nebulizer terlalu sering ya pastinya berdampak ya Pak ya, iritasi pada saluran nafas. Makanya kan itu harus dilakukan cuma berapa kali, setelah itu tidak dilakukan lagi. Ya, jadi ada batasannya. Kalau untuk resikonya sih saat ini iritasi di saluran nafas ya itu yang pertama. Kemudian yang lain-lainnya lagi pasti kalau pengobatan itu dilakukan terus-menerus di mukosa, mukosanya juga jadi kering ya. Nah, itu juga nggak baik ya, bisa menimbulkan infeksi. Tuh. Oke, sudah selesai pertanyaannya. Sambil nanti kita lihat di materi selanjutnya ya, sambil kita tunggu pertanyaan lagi. Ini ada yang harus
Hmm. Lempar ya, Ibu ya. Anget kali Pak. Bang Sarwan, saya hari ini nggak bisa buka video, kenapa? Video mana, Pak? Video Zoom, jadi saya nggak bisa lihat Zoom. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Materi selanjutnya nih ada bunyi napas ya, terkait tadi dengan sistem pernapasan. Jadi bunyi nafas itu pada pasien itu harusnya kan bunyinya normal ya. Nah, tapi kadang kita dengarkan itu bunyinya nggak normal gitu ya. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa bunyi itu normal atau tidak ya? Yang pertama, definisi bunyi nafas adalah suara yang terdengar karena gerakan udara melalui sistem tracheobronchoalveolar selama inspirasi dan ekspirasi. Jadi kalau kita lihat di sini, bunyi ini kan satu kesatuan ya, bunyinya yang berasal dari tracheo atau trachea ya, kemudian bronkus dan alveolar selama inspirasi dan ekspirasi. Kalau Bapak Ibu sedang bernapas atau Bapak Ibu mengamati anaknya atau suami atau istri saat bernapas, nah itulah suara yang terdengar namanya vesikuler. Jadi suara napas yang berasal dari tracheo bronchoalveolar ya. Nah, itu biasanya suaranya lembut ya. Ada apa ya? Kalau kita jadi ada tarikan dan hembusannya itu lembut ya. Itu kalau kita dengarkan pakai stetoskop ya. Nah, kan yang pakai stetoskop ini biasanya nakes ya. Nah, Bapak Ibu nggak pakai nggak apa-apa, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau punya, boleh aja. Pengen tahu ngetes atau Bapak Ibu belajar mengukur tekanan darah itu kan pakai stetoskop ya. Nah, itu bisa didengarkan nafasnya. Itu biasanya bunyinya nanti vesikuler. Jadi hembusannya dan tarikan nafasnya itu lembut ya. Itu suara normal dari paru ya. Nah, bunyinya halus, lembut, dan nadanya agak tinggi. Jadi seperti gitu. Itu yang namanya suara vesikuler. Nggak ada suara tambahan lainnya. Nah, bagaimana Bu kalau suara itu ada suara lain? Nah, itu berarti ada masalah atau ada yang mengganggu ya. Nah, dalam untuk mengkaji atau untuk mengumpulkan data pola pernapasan, nanti Bapak Ibu sebagai terapis itu harus menghitung pernapasan, walaupun nanti Bapak Ibu dapat ilmu secara materi ya sesuai dengan jurnal atau sesuai dengan buku ya oleh pemateri lain, boleh Bapak Ibu menggunakan ilmu yang ini saya ajarkan ya. Salah satunya tadi menghitung pernapasan. Menghitung pernapasan itu selama 1 menit. Jadi kita hitungnya pada saat inspirasi, kemudian ekspirasi itu kita hitung 1. Jadi 1, 2, begitu sampai 1 menit ya atau 60 detik itu ada 16 sampai 20 kali per menit berarti normal. Nah, boleh Bapak Ibu lakukan itu kalau misalkan Bapak Ibu melihat sepertinya pasien ini ada gangguan pernapasan gitu ya. Jadi kita langsung hitung saja. Nah, itu kita bisa lihat tadi frekuensinya 16 sampai 20 kali per menit. Dan yang kedua bisa kecepatannya. Ada kan orang napas yang kecepatannya sama tadi ya. Iramanya tuh sama. Ada yang ntar cepat, nanti lambat, nanti cepat lagi. Nah, itu nggak beraturan namanya. Kemudian kedalaman, orang napas itu harusnya nggak boleh pakai otot bantu napas. Maksudnya sampai berlebihan itu sampai ada cekungan di servikal, nggak boleh. Berarti itu dia memaksakan
berarti ada gangguan atau ada sumbatan biasanya kalau yang seperti tadi ya. Jadi sampai ngotot gitu napasnya ya. Kemudian hal terbaik untuk mengobservasi pasien pernapasan itu saat tidur, dan pasiennya nggak boleh tahu kalau kita sedang menghitung pernapasan ya. Kalau dia tahu, dia pasti akan mengada-ngada supaya nilainya normal gitu ya. Jadi pada saat pasien tidur kita mengamati, menghitung ya tanpa diketahui oleh pasien, itu yang paling baik. Nanti kan Bapak Ibu kan ada ujiannya tuh ya, ujian prakteknya di anatomi, yaitu pemeriksaan fisik pasien ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, salah satunya nanti Bapak Ibu harus mengamati ini, menghitung menghitung frekuensi pernapasan pasien ya. Nah, untuk istilah-istilahnya di sini ada pernapasan normal ya, disebut apni ya. Kemudian kalau bradipni itu lebih lambat, berarti di bawah 16 sampai 20 kali per menit, berarti di bawahnya mungkin 15, 14, berarti itu ada bradipni ya. Itu juga mungkin ada gangguan kenapa, bisa juga kelelahan ya. Kemudian takipni ini lebih cepat dari normal. Biasanya lebih dari 20 kali per menit ya, mungkin 30, 40 ya. Nah, itu juga ada masalah pada pernapasannya. Kemudian ada yang namanya apnu, tidak ada nafas. Ya. Jadi pasien nggak ada pasien apnu ini berarti pasien tidak bernapas. Jadi pada saat kita dengarkan di hidung di telinga kita bahwa pasien tidak bernapas, kemudian kita lihat gerakan dinding dadanya itu ada nggak inspirasi dan ekspirasi. Kalau tidak ada, berarti pasien tersebut tidak ada nafas ya, berarti apnu. Kemudian ada juga nanti pasien yang mengalami Cheyne-Stokes namanya. Cheyne-Stokes itu dia akan cepat pada menit pertama, kemudian dia akan melambat ya sampai berhenti kurang lebih 30 sampai 120 detik. Jadi pada saat Cheyne-Stokes ini ada pernapasan cepat dan ada apnunya gitu. Kemudian nanti cepat lagi, apnu lagi dan seterusnya, itu namanya Cheyne-Stokes. Ini ada beberapa ditemukan pada pasien-pasien dengan gangguan pernapasan dan jantung ya. Kemudian Kussmaul ini pernapasan yang cepat ya. Jadi seperti itu. Itu banyak pasien yang itu biasanya pasien-pasien yang mengalami kegagalan nafas ya. Hampir sama dengan Cheyne-Stokes juga tuh ya. Ada pasien-pasien mengalami kegagalan nafas ya, bisa dipengaruhi oleh faktor dari parunya sendiri, bisa juga karena dari aliran darah jantung ya. Oke, kemudian ini gambaran pernapasan. Jadi ini nilai hasil pernapasan ya. Untuk neonatus itu lebih lebih nilainya lebih tinggi dari orang dewasa ya. Pada neonatus atau bayi baru lahir itu 30 sampai 50 kali per menit. Pada anak-anak 14 sampai 30 kali per menit ya, kita hitungnya 1 menit ya. Nah, remaja 14 sampai 22 kali per menit dan dewasa 12 sampai 20 kali per menit ya. Tadi yang saya sebutkan itu nilai rata-rata 16 sampai 20 kali per menit karena kan sumber dari gambaran pernafasan banyak ya. Jadi kita ambil nilai rata-rata. Kemudian pemeriksaan fisik pada pernapasan itu yang pertama kita harus menghitung frekuensinya tadi ya, yang 16 sampai 20 kali per menit atau 12 sampai 20 kali per menit itu kita hitung. Kemudian iramanya bagaimana, teratur atau tidak teratur. Kemudian kualitasnya tadi dalam atau dangkal. Kalau dalam atau dangkal ini hati-hati juga ya, berarti ada suatu gangguan. Oke. Kemudian berikutnya penggunaan otot bantu napas tadi. Ada orang yang menggunakan atau ada orang yang bernapas sampai ngotot gitu ya, atau menggunakan otot-otot pernapasannya berlebihan. Nah, itu berarti ada masalah ya, entah di otot yang entah tidak bekerja dengan baik atau di parunya yang memang kaku ataupun kolaps ya. Kemudian kalau ini auskultasi biasanya nakes ya yang suka mendengarkan suara napas. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pernah melihat dokter memeriksa, nah ini menggunakan stetoskop ya, kita dengarkan suara napasnya dari paru sebelah
kanan, kiri, dan seterusnya. Ini seperti ini susunannya. Ya, itu mengetahui suara napas ya seluruh paru-paru atau seluruh lapang paru. Kemudian perkusi atau palpasi. Nah, perkusi atau palpasi ini kita meletakkan kedua tangan kita di bagian punggung pasien sejajar. Tangan kita ratakan, kedua tangan di punggung pasien, dan pasiennya suruh mengucapkan 77. Nanti kita rasakan getaran tangan kita kanan yang di punggung pasien dan tangan kita kiri yang di punggung pasien juga, itu kita rasakan getarannya sama apa enggak. Nah, untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pada pernapasan, ada salah satu mungkin paru kiri atau kanan dia tidak akan bergetar ya, mungkin karena tadi paru-parunya tidak berfungsi baik karena adanya infeksi atau adanya sumbatan. Ya, jadi kita lakukan itu untuk palpasinya atau perkusinya. Kemudian bunyi nafas tambahan. Jadi kalau tadi vesikuler itu adalah bunyi nafas yang normal. Kalau nggak normalnya apa? Berarti ada tambahan. Yang pertama adalah suara krekles. Nah, ini suara krekles ini suaranya lembut, jelas, terdengar pada inspirasi atau pada saat tarik napas. Ini biasanya pada pasien radang paru dan pada pasien yang mengalami kegagalan kronik heart failure, kegagalan jantung ya. Nah, biasanya kalau pada pasien gagal jantung dan radang pada paru itu biasanya bunyinya krekos ya. Bunyinya lembut, jelas pada inspirasi ya. Kemudian kalau ronki ini bunyinya seperti kalau Bapak Ibu suka, kan ada ronki basah, ada ronki kering ya. Kalau ronki basah itu kayak kalau orang batuk kan banyak reak. Nah, bunyinya gitu ya, krok 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 gitu. Nah, itu kalau kita dengarkan pada stetoskop itu bunyi di bagian lapang paru kiri kanan itu terdengar suara gitu ya. Karena itu berarti banyak sputumnya atau banyak reaknya ya. Kalau kering dia seperti amplas gitu ya. Gesekannya sret 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 gitu ya, agak nyaring gitu. Nah, itu kering ya, kemungkinan ya juga ada tidak ada sputum atau reak ya, tetapi ada pergesekan antara dinding paru ya. Jadi ada tidak ada tidak ada reaknya atau sputumnya ya. Kemudian bunyi wijis itu atau wheezing ya. Ini biasanya kita temukan pada pasien asma. Biasanya bunyinya ada kedengaran nyaring ya, atau ada bunyi creaking ya di akhir ekspirasi. Jadi misalkan dia napas, kalau orang asma itu napas, bunyinya pas menghembuskan, nyik gitu ya bunyinya. Dia napas lagi, nyik. Jadi kalau kita tanpa stetoskop aja, kalau kita deket sama orang asma, kita tahu lagi sesek ya gitu ya, karena terdengar suaranya nyaring memang ya. Nyiknya itu di akhir itu nyaring sekali ya. Itu untuk pasien-pasien asma dan pasien-pasien yang mengalami chronic obstructive pulmonal disease. Jadi ada penyakit paru menahun. Nah, itu biasanya kita temukan suara wijis. Nah, itu Bapak Ibu materi untuk pernapasan pada malam hari ini. Tadi ya diakhiri dengan bunyi napas ya. Tolong nanti dipelajari karena ini nanti ada ujian prakteknya di akhir pelajaran ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada prakteknya ya besok harus mempraktekkan itu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti ilmunya cuma didengarkan tapi tidak dipelajari. Nanti pas praktek nilainya nggak bagus gitu ya. Jadi dibaca lagi. Kemudian nebulizer baiknya satu hari berapa kali dalam jangka waktu berapa lama. Biasanya kalau pemberian nebulizer biasanya sih kalau untuk anak-anak sekali ya Pak ya. Mungkin dia dilakukan misalnya sehari sekali mungkin selama 3 hari gitu ya. Ntar dilihat kalau memang sputumnya udah banyak keluar dihentikan, biasanya begitu ya. Sekali pemberian itu nggak lama kok, dia biasanya membutuhkan waktu 10 menit ya sampai uapnya habis atau 15 menit ya paling lama ya, nggak boleh lebih dari itu. Kemudian jangan lupa nanti di nebulizer itu kan ada air ya, ada pengisian. Jadi kalau di alat itu harus kita cermati betul-betul supaya
tidak kering ya pada saat dia terjadi inhalasi ya, proses inhalasi itu. Kemudian apakah bisa nebulizer diisi dengan ramuan herbal seperti minyak kayu putih? Nah, kalau kalau ini saya nggak berani bilang iya gitu ya. Kalau yang tadi untuk apa? Untuk yang apa namanya? Yang sederhana sih di rumah itu memang kita gunakan minyak kayu putih ya. Cuma kalau yang untuk sampai dihisap menggunakan nebulizer sih nggak pernah pakai minyak kayu putih gitu ya Bapak ya. Karena mungkin kalau yang sederhana di rumah itu kan hanya mungkin cairan itu hanya sampai bagian apa pernapasan atas ya. Tapi kalau ini kan nebulizer bisa sampai mempengaruhi bagian dalam karena memang itu kan dia harus hisap dengan menggunakan sungkup ya, sungkup ataupun alat yang memang menutupi bagian pokoknya selain hidung dia harus itu. Kalau yang kita lakukan tadi kan itu akan udaranya bisa kemana-mana ya. Nah itu saya belum bisa pas bolehkan itu ya karena memang ada obat-obat tertentu yang boleh digunakan ya. Jadi biasanya obat-obatnya sifatnya bronkodilator ya seperti Ventolin, kemudian jenisnya lainnya yang sifatnya bronkodilator itu biasanya boleh. Kalau seperti tadi ya inhalasinya yang sederhana yang ada di rumah tangga aja mungkin ya Pak, Bu. Tapi kalau untuk yang sampai pakai nebulizer belum pernah ada minyak kayu putih dimasukkan ya. Jadi itu harus mengikuti aturan ya. Kemudian aromaterapi digunakan boleh silakan aja karena aromaterapi itu boleh boleh aja silakan tetapi apa ya namanya kalau bisa tempatnya apa ya di tempat yang tidak terlalu sempit ya dan tidak berada di satu kamar itu. Misalnya kita punya kamar yang ukurannya kecil ya itu juga akan mengganggu juga sih kalau itu diberikan secara terus-menerus ya. Jadi intinya diberikan di tempat yang agak ruangannya mungkin agak besar ya itu akan lebih aman. Aromaterapi boleh aja silakan, nggak ada masalah. Yang penting aromaterapi ini tidak menimbulkan alergi, tidak menimbulkan reaksi, dia tambah sesak napas, nah itu silakan aja, sah-sah aja. Yang penting tidak dihirup sampai apa istilahnya seperti penggunaan nebulizer ya, itu yang nggak diperbolehkan. Kan kalau aromaterapi ini kan hanya membuat relaksasi atau kenyamanan ya, jadi tidak mengobati langsung pada paru itu sendiri dibandingkan nebulizer tadi ya. Seperti itu Pak Samsul dan Pak Amin pertanyaannya. Ya, gimana Pak Asep? Sepertinya waktunya udah ini Pak ya. Apa namanya peserta juga sudah tidak ada yang bertanya lagi. Tapi kalau masih mau ada yang bertanya silakan satu penanya lagi sepertinya bisa ini. Kalau masih ada. Ya, ini sepertinya sudah cukup mungkin ya. Ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, demikian tadi materi yang ya gimana Pak? YouTube Puji Hartanto gitu kita. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita pada hari ini Ibu Ernida Dewi Lestari, Eskep, Mkep yang sudah memberikan materi tentang anatomi psikologi. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh dosen tadi bermanfaat dan bisa menjadi ilmu bagi kita semua sebagai penyehat ataupun calon penyehat. Itulah pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa kembali dengan materi yang lain.
Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, marilah kita tutup pertemuan untuk malam hari ini dengan kita sama-sama membacakan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.